Oke, ayo. Amin. Siapa Pak? Pak Sumadi Pak Sumadi dari Kebangan. Kebangan Epaing. Oke. Nah, kemudian Pak Saung ya. Oke. Pak Sampun. Saung itu ada Saung. Saung ya. Aku dulu Saung jadi ya. Pak. Ya oke. Gini, ini tujuannya kemarin ini maksudnya mau gimana nih? Ya, itu tadi menjelaskan masalah Birbun, proyek PSR, tentang lahan itu kan, kapan penggarapannya, istilahnya. Jadi kan selama ini dalam 1 tahun kan kok nggak ada kabar kan gitu, kapan dikerjai, kapan dikelola kan gitu. Jadi kan yang apa ini kan nunggu peserta yang mau ikutan inilah. Jadi kok sebagian ada yang udah ditanam gitu loh, yang punya ladang. Jadi karena istilahnya kok nggak ada respon entah apa gitu penjelasannya, istilahnya kapan, bulan kapan gitu. Jadi kan beranggapan orang yang apa ini tadi yang punya lahan ini tadi kan makanya ditanam sama orang itu sebagian. Jadi mana solusinya begitu, kalau semuanya ini terjadi bagaimana, ataupun aku mau diganti rugi apa kayak mana gitu, apa tanamannya kan kerugian tuh beli bibit itu kan ada kan gitu. Kan peserta sudah cukup lama lah menunggu setelah nggak sabar. Ya. Kan gitu. Kalau setahun kita tanam jelas sudah lilir kayak orang ngomong. Kan gitu. Jadi alangkah APE kita tanam dikit lah, untuk berikutnya kan kita bisa negosiasi. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanya. Biar sekalian aja saya jawab. Kalau istilahnya Pak nggak ada negosiasi, ya mungkin yang sudah tanam ini aku nggak mungkin mundur, ya lanjut kan gitu. Kalau ceritanya itu yang pas kan gitu. Karena nunggu setahun itu ya bisa dibilang kan cukup lama lah. Cuma kita namanya mohon, ya kan itu juga harus ada kesabaran. Baik, saya terangin ya. Ini yang pertama, ini bukan proyek. Ini bukan proyek. Harus dibedain mana proyek, mana program. Nah, ini kita program pemerintah. Nah, kalau kita bicara program, berarti itu sudah ada mekanisme aturannya yang harus kita ikuti. Karena yang membuat program, dia pasti membuat katakan dulu peraturan-peraturan. Itu ya yang maksud saya. Nah, kemudian ini dana hibah yang mau kita ambil ini sekarang dana hibah, bukan utang. Ini yang harus dipahami. Kemudian besaran dana tadi saya bilang itu 30 juta per hektar untuk program peremajaan Sambilannya. Nah, pertanyaannya, masih ada beberapa kawan-kawan yang dalam tanda kutip dan terus dipakai. Ini sebenarnya masalah yang berat dan tidak selama ini. Karena apa maksudnya, dana hibah yang diberikan ini adalah dana yang digunakan untuk program peremajaan Sambilannya. Ya. Nah, kemudian yang namanya kita mengusung, yang namanya kita mengusung, kita nggak tahu sampai kapan itu direalisasikan. Tapi kita punya satu gambaran. Yang dimaksud dengan satu gambaran saya bilangkan tadi itu, apabila semua persyaratan terpenuhi, maka proses perjalanan berkas kita tadi itu bisa clear. Itu dia. Nah, yang jadi permasalahan sampai dengan hari ini masalah semua tertumpuk sama kita. Contoh yang sederhananya, ya, untuk kemarin bulan berapa semalam yang terakhir ya, 4
masih kita ambil lagi ada 45 open kamera di lahan yang kita ajukan, termasuk ladang Slimas diambil open kameranya kemarin. Nah, maksudnya, Ya. nah itu berarti berkas yang kita usulkan belum sampai ke sana gitu. Karena apa? Kita masih pupuk-pupuk di bawah melengkapi berkas yang diminta mereka. Saya garis bawahi, yang kita mau ambil itu dana hibah, bukan utang. Maka kita harus ikut dalam aturan main yang sudah menjadi kesepakatan pemerintah untuk bisa mendapatkan dana ini. Gitu ya, paham ya. Kemudian ada beberapa kawan-kawan yang sudah nggak sabar lagi, kemudian lahannya dikerjakan, lahannya ditanami, ayo monggo. Kita nggak bisa larang. Kenapa? Karena kita sebagai lembaga pengusung mengajukan permohonan orang bapak ke BPD PKS melalui proses-proses yang sudah menjadi ketetapan. Itu dia. Nah, kapan itu terrealisasikan? Itu semua terjawab ketika berkas-berkas yang diminta dalam usulan terpenuhi. Maksud? Ya. Nah, bagaimana dengan ladang yang sudah ditanami? Bagaimana dengan ganti ruginya? Ketika Bapak datang menyampaikan sama kami, aku mau ikut dalam konsep program pemerintah peremajaan sawit rakyat. Berkas Bapak kami terima dan Bapak kami minta untuk memenuhi segala sesuatu persyaratan yang diminta oleh BPD PKS. Maka atas dasar itu berkas kita penuhi sesuai dengan permintaannya. Nah, kemudian dari beberapa berkas yang kita usulkan tadi sampai dengan hari ini berkas belum clear sampai dengan hari ini 100%. Apa yang menjadi kendala? Menurut Bapak berkas Bapak sudah kelar. Aku udah ngasih dari setahun yang lalu. Masa sampai sekarang ini berkas belum dapat cair juga uangnya? Bapak bukan minta uang sama saya. Kalau Bapak minta uang sama saya, begitu saya terima berkas Bapak, kemudian saya cocok wis Madi WTKI, kemudian dikasih. Tidak. Setelah berkas yang dari Bapak kami terima sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan harus dipenuhi tadi itu, dalam verifikasi data kita penuhi, baru kita lakukan lagi usulan ke kabupaten ke provinsi kemudian bunda seterusnya. Itu mekanismenya. Nah, Bapak menganggap berkas Bapak sudah Bapak kasih setahun yang lalu. Kemudian Bapak menganggap aku wes setahun kok berkasku tak kayak sampai sekarang ini belum cair juga dananya. Bener, Bapak ngasih setahun yang lalu, tapi sampai hari ini berkas Bapak belum clear. Ini kita masih bicara di bawah. Berkasnya belum sampai ke atas. Kenapa? Karena masih banyak persyaratan dari kawan-kawan. Bapak mungkin oke, nggak ada permasalahan, tapi kawan yang lain masih menyangkut. Nah, tadi saya bilang berkas ini bukan diusulkan perorangan. Berkas ini diusulkan atas, katakan dulu istilahnya kelompok ya, atau katakan dulu istilahnya usulan ada beberapa di atas 20, minimal di atas 20 orang. Itu yang kita maksud tadi itu. Pak Saung berkasnya sudah kelar. Pak Saung serahkan ke tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 ke koperasi. Pak, iki berkasku. Bener. Dari Pak Saung berkasnya sudah kelar. Menurut Pak Saung. Begitu berkasnya kami terima, kemudian kami masukkan dalam input ke sistem, kan itu. Nah, di sistem tadi itu ada yang harus dilengkapi, kita lengkapi. Nah, kita gambarkan itu berkas sudah clear. Maka selanjutnya berkas kita tembakkan ke kabupaten. Kabupaten memverifikasi. Apa yang dimaksud dengan verifikasi? Berkas itu ditinjau kembali. Ada yang tanda tangan, contoh surat tanahnya misalnya, ya tidak ditandatangani kepala desa. Ada misalkan surat tanahnya tadi itu nomor suratnya nggak ada. Ada surat
surat tanah tadi itu batas-batasnya nggak ikut naikkan gitu. Nah ini juga merupakan salah satu kendala yang menghambat lambatnya usulan ini. Itu yang harus dipahami Pak Saung, ya. Kemudian berkas yang sudah kita terima, kita tembakkan langsung ke kabupaten provinsi. Di sana orang itu melakukan verifikasi. Setelah verifikasi mereka, ada yang katakan dulu istilahnya harus diperbaiki, mereka kembalikan lagi ke kita. Nah, ini saya buka ini, makanya biar paham semua. Di sini Pak Saung, ya kalau kita lihat ini, boleh dilihat ini. Yang warna kuning ini berkas kami terima dan ada di lembaga pengusung. Yang warna kuning ya. Kalau yang warna merah oranye, maksud saya, yang warna oranye ini berkas di kabupaten. Yang warna biru ini berkas di provinsi. Ya. Jadi saya baca Pak Saung. Kita baca. Ini yang warna kuning, ya, sama yang warna merah. Yang warna orange ini ada 24 Pak Saung. 24, kita hitung sama-sama biar enak, biar terjawab semua kawan-kawan tidak tahu. 1, 2, 3, 4 ya. Saya hitung sama-sama ya. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yang warna orange ada 24. Artinya apa? Koperasi sebagai lembaga pengusung usulan orang Bapak untuk bisa mendapatkan dana hibah ini sudah 24 kali Pak kami tembakkan berkas dari kita ini ke kabupaten. Blenger kami Pak bahasanya Pak. Tetap salah, ada salahnya diperbaiki. Sampai 24 kali. Inilah dia perjalanan berkasnya. Ini rekayasa, gawe-gawean GW-nya di sini tanggal, jam, waktunya ada. Perjalanan berkas itu. Maka sekarang ya, lihat secara transparan, terbuka. Kapan kita tembakkan dari ke lembaga kita, koperasi maksud saya, ke provinsi, kapan kita tembakkan ke kabupaten, jam, menit, detik, tanggal, hari, semua ada tertera. Itu dia, maksudnya ada 24 kali Pak kami tembakkan berkas dari peserta PSM ini ke kabupaten. Sampai hari ini belum juga clear. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah duduk sama, ya Pak Rizal, ya sebelum Jumat tadi kami sudah duduk sama, diselesaikan semua janji mereka minggu ini kelar. Maka saya bisa gambarkan, insya Allah kita habis Lebaran nanti sudah pengerjaan. Itu dia. Kemudian yang warna biru kita hitung sama-sama, ini semua ada 4. Artinya apa? Ya, 4 kali berkas ini kita usulkan ke provinsi. 4 kali sudah kita usulkan ke provinsi. Nah, pertanyaannya Pak, ini bukan proses kerja 1 hari Pak. Makanya kami sampai hari ini, mulai Pak Saung datang kemari bawa surat tanahnya, sampai hari ini kantor kita masih buka. Dan saya pastikan kantor ini tidak pernah tutup di jam-jam kerja. Itulah keseriusan kami membawa berkas orang Bapak tadi itu untuk bisa menerima dana hibah. Maksud? Dan kami bukan kerja main-main, kami bukan kerja bohong-bohongan. Itu yang saya maksudkan. Oke ya Pak ya. Selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan hari ini? Saya jawab.
saya udah panjang kali lebar tadi ngomong. Permasalahan yang pertama sampai dengan hari ini, setelah data sudah kita ambil semalam yang terakhir, ada 45 peserta pemohon PSR yang indikasi lahan hutan harus diambil open kameranya. Paham ya? Orang itu Pak nggak lihat datang ke ladang Pak Saung. Orang yang memverifikasi data cukup dia buka laptop, maka ditembak dengan foto satelit, maka di sana kelihatan lahannya itu sawit atau hutan. Kategori hutan bukan hutan lindung, tapi kayu atau kebun bambu. Nah, menjawab itu ada 45 yang dikembalikan sama kita, dan itu harus kita ulang kembali untuk memastikan lahan itu benar tanaman sawit, namun tidak layaknya seperti kebun sawit yang standar, tapi ada tanaman sawit di atas lahan. Bagaimana caranya? Koperasi membuat foto dokumentasi open kamera di lahan yang ada 45 tadi. Maksud? Nah, dari situ ya, selesai semua kita kerjakan, maka sekarang tinggal kerja orang dinas kabupaten. Yang pertama, mereka harus membuatkan surat rekomendasi dari instansi kabupaten. Kemudian yang kedua, surat keterangan legalitas lahan berkoordinat dengan kantor tanahan, itu juga harus dilengkapi mereka. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan umur tanaman produktif berasal dari unit legitimasi. Kemudian yang keempat, daftar CPCR. Jadi ada 4 yang tadi sudah kita tegaskan sama Kabid Perkebunan, kita minta clearkan minggu ini. Kalau enggak, berkas kami bawa ke kejaksaan. Itu konsep kita tadi. Dan orang itu janji mengeluarkan untuk minggu ini ya Pak ya. Itu dia Pak. Saya minta doa dari kawan-kawan supaya kita lagi jangan ada kalangan hambatan kita untuk bisa menyelesaikan usulan permohonan ini. Nah, saya kemarin baru pulang, kalau dibaca itu di depan itu diskusi FGD ya, forum diskusi artinya apa? Sekarang pemerintah ya, sudah membuat tim untuk percepatan program PSR ini supaya program ini bisa cepat terrealisasikan. Pemerintah sudah membuat tim percepatan PSR. Jadi bukan cuma katakan dulu koperasi aja yang mau cepat ini, pemerintahnya juga mau cepat. Tapi pertanyaannya, pemerintah yang mana yang mau percepat program PSR ini? Ini yang masih dalam tanda kutip. Begitu kita turun ke lapangan, ini banyak permasalahannya, ya karena berkas verifikasi tadi itu di kabupaten, orang kabupaten yang banyak tingkah laku yang kurang pas kita. Tapi alhamdulillah tadi sudah dapat terang, tadi sudah kita kelangkan. Bahkan tadi juga sudah kita ngomong panjang lebarnya semalam. Nah tadi, maka semalam kita panggil di sini. Semalam tanggal berapa? 24. Sama tanggal 24 kemarin persis hari Kamis jam 8.30 kita undang petani peserta pemohon PSR, kemudian dari Dinas Perkebunan, Bank BTN, sama PT3. Jadi manajer PT PT3 juga semalam ikut datang kemarin. Nah, sehingga di situ kita sepakati, kita komit, kita percepat usulan permohonan PSR ini. Tidak ada lagi halangan hambatan. Siapa yang ngalangi hambatan, laporin. Clear. Kemana kita laporin? Ke tim percepatan PSR. Itu maksudnya. Oke, ya Pak ya, terjawab ya. Nah, yang satu lagi tadi saya pikir ada yang belum dijawab. Bagaimana dengan lahan saya yang sudah saya tanami? Bagaimana? Mau minta ganti rugi? Gimana istilahnya kan PSR ini kan istilahnya mengelola ini dari awal kan begitu. Jadi kan selama setahun ini kan istilahnya nggak ada kabar berita kapan itu rencanaannya, nggak ditolak. Jadi kan yang punya ladang ini kan ragu istilahnya apa memang betul dikelola betul
gagal kan Ya. begitu. Oke, saya jawab. Sampai hari ini pemerintah maupun lembaga pengusung PSR tidak ada memaksa masyarakat untuk ikut dalam program ini. Bapak ikut dalam program ini atas dasar keinginan sendiri, mau merubah tanaman sawitnya. Kemudian lembaga pengusung tadi itu ya melengkapi apa yang menjadi persyaratan. Nah, pertanyaannya kapan itu direalisasikan? Selama permohonan tadi itu memang benar-benar masih kita kerjakan, sabarlah untuk menunggu. Bapak nggak sabar untuk menunggu, Bapak tanami sendiri, kembali kepada Bapak silahkan. Terus Bapak bilang, wes lah, aku nggak tak ikut-ikutkan, silahkan. Itu maksud bahasanya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kita pun sekarang ini sedang mengajukan, kita mohonkan ini sekarang ini, supaya program yang dijadi katakan dulu istilahnya kesepakatan pemerintah dengan petani sawit tadi itu bisa terrealisasikan. Nah, itu dia. Jadi ini kan apa Pak? Itu kan sebagian yang ditanam, itu kan istilahnya bibit dari kami kan. Gitu. Iya. Kalau seumpamanya lah ini diteruskan sama PSR inilah diteruskan. Ini yang udah tanaman ini gimana? Cabut Pak. Kalau Bapak tinggal di situ kami beko. Aku nggak mau ini tanaman tetap mempertahankan. Misalkan yang ada 10 pokok, 20 pokok atau 30 pokok. Kami kembali pertanyakan sama Bapak. Bapak mau ikut program PSR? Ayo ikut dalam aturan kami. Kalau Bapak masih katakan dulu ngotot mempertahankan tanaman yang sudah Bapak tanam, kami akan kembalikan dananya ke BPD PKS. Itu kesepakatan kita sama pemerintah. Artinya Bapak tahu bibit itu baik. Bapak tahu bibit itu benar-benar asal usulnya dari Balai Penelitian. Ya, dalam konsep ini, ya Pak, bibit sudah kami belikan untuk ditanamkan ke lahan Bapak. Kalau Bapak nggak mau beli bibitku, angkat bibitnya dari situ. Apa kira-kira aku potong Pak? Ya, Nggak bisa diperhitungkan kita biaya 1 hektar kan sekian, kan gitu. Jadi yang dari 1 hektar itu udah ketanaman istilahnya setengah hektar. Apakah nggak bisa dipulangkan sisa yang setengah hektar itu untuk mengganti bibit itu sama tanaman kita? Kami akan pulangkan dananya ke BPD PKS, bukan ke orang Bapak. Iya, maksudnya kan perhitungan kan per hektarnya ini udah saya tanam. Benar, Nah, karena benar. Maksud saya, biaya sendiri, iya, iya. sisanya ini kan berarti 3,5 hektar lagi. Benar, benar, ya. Apakah bisa diselesaikan setengah hektar ini? Tetap jawabannya tidak bisa. Karena apa? Ya Pak, kami usulkan dana untuk permajaan sawit rakyat sesuai dengan yang permintaan Bapak. Katakan dulu kan 1 hektar. Kami usulkan 1 hektar. Ternyata yang ditanam di lapangan setengah hektar. Maka sisa dana yang setengah hektar itu kami kembalikan ke BPD PKS. Bahwasanya Pak Saung, lahan yang diajukan ya kan dibatalkan 1 hektar menjadi misalkan 0,5 hektar. Itu ada semua tertera di dalam berita acara. Jangan gara-gara setengah hektar lahan Pak Saung tadi itu yang sudah Bapak tanami, kemudian hak yang sudah menjadi kesepakatan dari BPD PKS tadi itu Bapak ambil tapi itu tidak dilaksanakan di lapangan. Maka yang menjadi resiko ketua koperasi bertanggung jawab penuh. Jadi jangan paksakan saya harus masuk ke cara, ya kan Pak? Itu dia. Maka saya bilang sama orang Bapak, dalam program PSR ini tidak bisa bibit yang sudah ditanamkan itu dipertahankan kembali. Itu Pak maksudnya Pak. Bapak mau ngajukan 1 hektar, ya 1 hektar itu kita tanami. Udahlah setengah hektar aja, ya udah setengah hektarnya kita ajukan. Enggak loh Mas, gua gini. Paham, paham. Artinya Bapak sudah mengeluarkan biaya, kemudian biaya yang Bapak keluarkan tadi itu supaya dikurangi dari dana itu. Tidak, tidak bisa. Itu saya jelaskan, itu tidak bisa. Kenapa? Ya Pak ya, yang tahu program bibit itu baik Bapak. Kemudian di sini ada kesepakatan Pak, tumbang serentak. Ada nanti orang Bapak menandatangani berita acara di atas materai tumbang serentak. Apa yang dimaksud dengan tumbang serentak? Ya, ketika terrealisasikan dana yang akan digunakan untuk membiayai program permajaan sawit, maka di situ disepakati ada tumbang serentak.
Jadi ada yang ditumbang, ada yang nggak ditumbang, nggak boleh, nggak benar Pak, nggak bisa. Nah itu dia, paham maksudnya Pak ya. Nah, itu jadi yang sudah menjadi ketetapan nggak ada tawar menawar Pak. Jangan gara-gara sedikit kami nanti jadi Bapak kafe. Jadi kalau digeser bisa itu Pak. Bapak geser kemana? Maksudnya ini kan tanah lebar. Kalau di PSR kan ini kan istilahnya 2 hektar begini kan. Ya. Jadi ini kan termasuk tanah pasau lah begini. Ini kan ada sisa 2 hektar lagi. Jadi maksudnya ini yang setengah hektar ataupun 1 hektar ini kan udah ketanaman, maksudnya yang diprogramkan. Maksudnya ini digantikan yang sebelahnya kemari. Tidak bisa. Mana yang dia apa koordinat itu yang dia Tidak bisa. apa? Bener. Yang mana yang sudah Bapak koordinat, yang itulah yang kita usulkan. Saya Pak, ada lahan saya 2 hektar, baru saya beli. Kemudian ada lahan di Bumi 2 hektar juga yang dibatali. Kan itu kan Pak, saya mau pindahkan yang dari permohonan itu dari lahan saya. Pak, ya kan Pak, udah gara-gara sedikit ada yang nyanyi orang, saya bawa kirim ke penjara. Bapak tinggal di rumah, saya di penjara. Terus nanya anak saya nih, Pak, kok Papa yang di sini, kok yang punya ladang itu kata kamu di rumah? Itu yang kita tidak punya. Jadi saya bilang, ya, maka ini nggak bisa. Maka Pak, kenapa open kamera itu dibuat? Kenapa kita harus mengambil koordinat? Jadi dipotong. Kalau yang 2 hektar itu udah masuk ke dinas. Jadi yang 1 hektar itu kita tanam. Yang 1 hektar yang belum ditanami itu masih bisa dilanjutkan. Yang 1 hektar yang belum ditanami masih bisa dilanjutkan dengan program ini? Bisa. Tapi yang 1 hektarnya itu tetap kami kembalikan dananya. Maksud Pak, aku naik iso duitnya kawanku di loro kita. Kira-kira gitu Pak, nggak bisa. Nggak nyenyak saya tidur, gara-gara uang katakan dulu sedikit, nggak mau saya. Jadi yang 1 hektar ini siap tanam istilahnya. Ya, Udah nggak ada dana lagi hibah. bener. Tinggal 1 hektar yang belum tanaman itu dimasukkan langsung hibah. Iya. Nah, kemudian berarti kan 1 hektar yang Bapak usulkan, 1 hektar dibatalkan. Ya Pak ya. Untuk perawatan lanjutan Bank BTN, ya, Bank BTN sesuai dengan berantai yang direalisasikan, itulah kur yang kita ajukan. Aku lahan itu 2 hektarnya, tapi yang kita ajukan kur tadi itu katakan dulu cuma 1 hektar. Kenapa kok 1 hektar? Oh, ada peluru kok. Yang Bapak terima dana BPDPKS berapa? 1 kan? Berarti yang 1 yang kita usulkan. Paham ya? Nah, oke, saya lanjut. Ini sekarang ada 76 hektar yang sudah selesai pengerjaan. Dari 76 hektar, ya, ini ada 75% yang tidak mampu masyarakatnya melakukan perawatan lanjutan. Mulai P1, P2, P3 sampai produksi. Nah, sampai hari ini mereka terbentur dengan biaya perawatan lanjutan. Sedangkan orang Bapak nantinya, orang Bapak begitu dana yang hibah yang 30 juta ini habis, maka bank sudah menyiapkan uang, katakan dulu istilahnya, untuk kurnya, supaya biaya perawatan lanjutan tidak ada benturan lagi. Jadi dengan dana kur itu tadi pemotongan bagaimana? Dengan dana kur tadi itu dipotong dari tanaman Bapak ketika sudah produksi. Aku nggak mau dipotong, nggak jadi masalah. Tapi Bapak tidak kita masukkan ke dalam kur tadi itu. Maka itulah yang dimaksud dengan Bapak merawatnya dengan swakelola. Clear? Ada yang mau tanya lagi? Jadi maksudnya pembayaran pengambilan kur itu kan sudah diambil, sementara sawit itu belum berpenghasilan. Jadi kalau belum berpenghasilan itu, selama belum berpenghasilan bagaimana cicilnya itu? Sawitnya belum berpenghasilan, macam mana saya menyicilnya? Nah, itulah Pak, makanya keistimewaan program peremajaan sawit rakyat ini tadi, yang benar-benar pro rakyat, benar-benar pro petani. Setelah menghasilkan ladang Bapak, baru dilakukan pemotongan utang untuk menyelesaikan kewajiban Bapak. Paham? Maka saya minta lagi sama pihak bank, saya minta tahun pertama produksi
25% dari katakan hasil itu bikin bayar utang. Tahun ketiga juga seperti itu. Tahun keempat mungkin Anda katakan 35% atau 50% supaya cepat kita sudah selesai. Paham? Ada lagi mau tanya? Ayo satu lagi. Jangan banyak-banyak. Saya mesti taruh Lagi nih Pak, tadi Bapak bilang kalau nggak mau mengikuti, nggak ada sertifikat biologi, cabut bibit, kan gitu. Kalau nggak mau Kalau kita nggak mau, kalau kita apa? Kalau nggak mau, nggak ada dana ganti rugi, bibit yang sudah ditanam, ya. Dicabut. bila perlu cabut. Jadi kalau aku udah punya 1 hektar, kan ada 1 hektar lagi. Ya. Nah, yang belum aku tanam, Ya. ya itu aku masukkan. Iya. Ini tetap yang punya tanaman. Ya, Kan karena dia satu koordinat. Benar. Nah. Pak Saung gini Pak Saung. Kita sudah tadi saya jelasin yang sudah dikoordinat itulah lahan yang Iya. dilakukan. Ya. Terus kalau ini yang sudah dikoordinat lahannya, nanti Pak Saung kalau 1 hektar ini 1 hektar tak pindah ke ini. Kan Iya. gitu ya? Itu maksudnya. Iya. Nah, ini gini menyatu. loh Pak, gini loh maksudnya loh Pak. Ini kan 2 hektar punya Pak Saung. Dan diajukan 2 2 hektar. Nah. Ini yang separuh udah masuk tanaman. Sudah ditanami. Udah ditanam. Ya. Maksudnya kan begini. Kalau seumpamanya yang tanaman ini tadi kan satu koordinat ini Benar. dalam Satu 2 kota. hektar ini. Hmm. Satu koordinat lah 2 Iya. hektar ini kan. Hmm. Jadi maksudnya yang ketanam ini separuh, maksudnya kalau yang diambilnya separuh itu ditinggal, yang masuk koordinat separuh itu bisa dipotong begitu. Nah, itu masuk PSR kan Tapi begitu itu diambil dijelaskan. separuh. Tadi sudah saya jelaskan. Yang tidak dikerjakan, dananya dikembalikan. Berarti aku punya nanti kan 1 hektar, 1 hektar Bener, pulangkan. bener. Maka Ya kan jelas. di program PSR ini kan tadi saya garis bawahi ada bahasa tumbang serentak. Yang dimaksud dengan tumbang serentak, ketika dana hibah sudah kita terima, maka pengerjaan dimulai. Nah, setelah dimulainya pengerjaan, maka semua dilakukan tumbang serentak. Ini masuk Penanaman. Pak Saung kan begini Pak. Ini kan Pak Saung ini kan udah kadung tertanam sekitar 1/2 hektar mau diambil kan 1 hektar ini kan daripada rugi dia. Karena kalau dicabut kan biayanya Oh, udah pindah berapa kemana juta lagi, gitu Pak? kan. udah besar. Udah besar. 3 bulan Pak. Jalan. Maka Baru saya 3 bulan. kan saya bilang tadi negara garis bawahi, Pak, ini kita bermohon. Yang namanya bermohon belum tentu kapan itu bisa kita terima realisasi permohonan itu. Kemudian kalau ada petani yang nggak sabar, kemudian dia melakukan kegiatan di lahan yang diusulkan tadi itu, silakan. Tapi ketika program terrealisasikan, maka berapa tinggal sisa lahan yang mau Bapak masukkan di dalam program ini, itulah yang kita Olah. ajukan. Selesai? Paham maksud? Paham Pak itu. Nah itu, jadi jangan paksakan ketua kooperasinya, sekretaris kooperasinya, ya kan harus masuk ke rangkeng. Gara-gara Aku sedikit. pikir Itu ya. yang dari 2 hektar itu udah 1 hektar ketanaman, ini diselesaikan 2 hektar tapi ini dipulangkan, tapi tetap masuk 2 hektar. Dipikir rupanya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ya. Mana mungkin cabut lagi ya Iya. sayang. Ada lagi gini kejadian supaya Bapak paham ya. Bibitnya kurang. Yang ditanam tadi itu Pak, bibitnya kurang. Kemudian ketua lembaga pengusung tadi itu Pak, ketua kooperasinya lah. Dia beli bibit katakan dari tetangga. Ya kan Pak? Sementara bibit yang dibelikan itu tidak masuk di dalam katakan dulu istilahnya pelapon usul apa tadi ini RAB. Maksud saya gini, kontrak kerja tadi itu. Udah, ada orang yang keberatan di sana. Dia dokumentasikan dari mana asal benih, kemudian dia komunikasikan di mana ditanam, kemudian dia naikkan. Bokot kan. Paham maksudnya? Awal udah ubang kan yang numbang borong rambutnya orangnya pengen. Ya. Kalau nggak pengen kan disiapkan. Jadi kok benar ada di PSR belum masuk. Ah, ku cicilin ku semprotin lah. Iya. Silakan. Sikit-sikit ku bakar Kalau udah bilang, bersih. Sampai yang Baru berpikir aku. sampai yang terakhir saya bilang, kalaupun pada waktu setelah dana nanti sudah kita terima hanya ada cuma 50% dari yang kita usulkan, yang 50% itu yang kita kerjakan. Sisanya kita kembali. Paham ya? Paham. Jangan tawar-tawar lagi, Iya. Mas. Oke. Tapi nggak ada lah ganti rugi tanaman kita itu. Nggak ada. Pulangkan.